Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu, Onci. Apa kabarnya semua anak-anak sekolah minggu? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, senang kali ya. Sekarang kita jumpa lagi nih untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, semuanya udah pada makan kan? Sudah, Onci. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu kita, silahkan duduk manis bersama keluarganya masing-masing, ajak adiknya, kakaknya, bapak mamanya, semuanya deh. Nah, jangan lupa juga untuk menyiapkan persembahan dan Alkitabnya ya. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu pertama, Sekolah Minggu Paling Yahud. Mari kita bangkit berdiri. Pastinya nggak cukup satu lagu kan? Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu I Love You Jesus. Adik-adik sekolah minggu, Tuhan itu kan gak mengenal mau kita besar, kecil, tinggi, pendek, semuanya Tuhan cintai. Ayo kita memuji Tuhan lagi dengan menyanyikan Big or Small. Tuhan, kita juga pasti ngajak bapak, mama, kakek, nenek,
tulang dan tulang semuanya kan? Maka, ayo kita bernyanyi dengan menyanyikan kakek-kakek. Anak-anak sekolah minggu semua senang gak jadi anak Tuhan? Senang, Enci. Senang, Ci. Pasti senang dong. Salah satu ciri anak sekolah minggu itu yang senang jadi anak Tuhan gak boleh bohong. Yuk kita nyanyi, anakku senang jadi anak Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan memasuki ibadah kita. Duduk manis, kita bernyanyi tanganku ada dua. Bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini. Tuhan, kami anak-anak sekolah minggumu akan memulai ibadah kami. Berkati kami Tuhan dalam melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga enci-enci kami yang akan melaksanakan dan mengajari kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 257 ayat 1. Gereja
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kami masuk perguruan, bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata bahwasanya Kau serta kami selamanya. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Ayo adik-adik sekolah minggu, mari kita bernyanyi kembali, mengangkat pujian. Ayo di tempat masing-masing kita berdiri, mana tangannya, mana kakinya, semua tubuh kita ini kita gerakkan. Kita masuk ke hukum Taurat. Hukum Taurat kita pada minggu hari ini adalah hukum Taurat ke-8. Semua sama-sama mengucapkan titah ke-8. 1, 2, 3, ya. Titah ke-8, jangan mencuri. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian kita bernyanyi, Allah peduli. Banyak
sekolah minggu, mari kita tundukkan kepala kita, mari kita meminta pengampunan kepada Tuhan atas semua dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan, baik kepada orang tua kita, kakak kita, adik kita, dan teman-teman kita. Mari kita berdoa. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari kita angkat pujian kita dengan menyanyikan Matahari Bersinar Terang. Masuk ke ayat bulanan. Ayo adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita. Ayat bulanan pada bulan Oktober ini tertulis di dalam Filipi 1 ayat 6. Enci ulangi di Filipi 1 ayat 6. Mari kita membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memenuhi pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhir, pada hari Kristus Yesus. Mari kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1. Yesus
kita bangkit berdiri, mari kita menyaksikan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dengan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita angkat pujian kita dengan menyanyikan Bapakku datang kepadamu. Adik-adik sekolah minggu, mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami patut bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan, karena kami beroleh kesehatan, kekuatan, yaitu berkat yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kami masih Tuhan percayakan peroleh napas kehidupan dan kesempatan di pagi hari ini untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang hadir di hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu untuk mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang mau menyampaikan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita persiapkan Alkitab kita. Khotbah kita di pagi hari ini diambil dari Lukas 2 ayat 41 sampai dengan ayat 52. Lukas 2 ayat 41 sampai dengan ayat 52. Inang bacakan untuk kita. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sepanjang perjalanan jauhnya.
lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengarkan dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepada mereka, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan semua manusia. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, di pagi ini Inang mau bertanya dulu. Siapa senang di sini juara? Oh, pasti senang kan? Kalau kenaikan kelas atau sudah bagi rapot, apa yang kita rindukan? Apa yang kita nanti-nantikan? Tahu hasilnya. Dulu Inang waktu masih kecil, seperti adik-adik sekolah minggu, kalau sudah bagi rapot, kenaikan kelas, rapot, hadiah paling yang indah bagi orang tua. Kenapa? Karena hasil setiap belajar kita, tiap hari, mungkin pada saat ini masih daring. Ada juga adik-adik sekolah minggu yang sudah tatap muka di sekolah. Tapi hasil dari semua itu belajar di rumah pun pasti nantinya akan mendapatkan rapot. Di situ nantinya kita melihat sampai batas mana kemampuan kita. Inang dulu waktu kecil, masih anak sekolah minggu, masih anak SD, kalau dapat juara akan dapat hadiah. Adik-adik di rumah, ayo kalau sudah kenaikan kelas dapat juara dia, siapa yang dapat hadiah? Ada? Pasti ada kan? Apa hadiahnya? Macam-macam ya. Dulu Inang hadiahnya dapat hadiah dari mama apa? Motong ayam di rumah, makan daging ayam malam hari, hatinya barulah dikasih sama Inang. Senang kali Inang. Hadiah kecil pun itu merupakan hadiah yang berharga bagi Inang. Ayo adik-adik sekolah minggu, beragam toh hadiahnya dari orang tua kalau juara. Ayo enci-enci, pada saat kita juara kita dapat hadiah enggak? Iya dapat. Siapa pernah dapat hadiah kalau juara enci? Semua? Semua? Enggak semua. Cuma hanya ucapan selamat, selamat ya Boru kata mamanya. Selamat ya Pak kata mamanya sama abang-abangnya. Itu pun sudah merupakan hadiah yang luar biasa bagi orang tua kita. Itu juga yang mau dikatakan dalam khotbah kita untuk anak-anak sekolah minggu. Supaya semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Itu tadi dikatakan dalam ayat yang ke-52. Bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Anak-anak sekolah minggu, aku juga bertambah besar Inang, makan terus di rumah karena belajar di rumah aja. Iya, bertambah besar maksudnya bukan bertambah besar badannya,
tetapi apa? Bertambah besar imannya, bertambah besar hikmat yang didapat dari Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita makin bertambah besar dan bertambah hikmat yang kita dapat? Seperti khotbah ini. Tuhan Yesus dulu pada saat umur 12 tahun. Kalau untuk sekolah minggu dia masuk horong 3. Dia sudah bisa berkhotbah. Dia sudah bisa memberitakan firman. Dia sudah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan orang tua tentang firman Tuhan. Luar biasa. Kenapa Tuhan Yesus bisa menjawab itu? Karena dari sejak kecil orang tuanya, ayo siapa nama orang tua Tuhan Yesus? Masih ada yang ingat? Masih ada yang tahu? Enci, siapa nama orang tua Yesus? Yusuf dan Maria. Iya, adik-adik sekolah minggu juga pasti tahu. Pintar dia. Oke, 12 tahun dia sudah mendapat hikmat, bertambah besar, mampu menjawab pertanyaan orang-orang tua tentang firman Allah. Kenapa Tuhan Yesus dalam usia 12 tahun sudah bisa memberitakan firman Tuhan, sudah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang tua? Karena dari sejak kecil Tuhan Yesus diajarkan orang tuanya Yusuf dan Maria. Bukan hanya tentang tingkah laku, tapi firman Tuhan juga diajarkan. Sehingga beroleh pengetahuan, sehingga beroleh pengajaran, sehingga beroleh didikan tentang firman Tuhan dan perilaku-perilaku di dalam hidup. Makanya dia bisa. Oleh sebab dia mampu menjawab pertanyaan orang tua, orang tuanya merasa senang. Orang tua yang lain juga merasa terkesan, begitu senang. Demikian juga Allah begitu senang terhadap Tuhan Yesus. Adik-adik sekolah minggu itu juga yang mau dikatakan untuk adik-adik sekolah minggu. Tentu semuanya ingin disayang orang tuanya. Tentu semuanya anak-anak sekolah minggu pengen disayang teman-temannya. Pengen banyak teman-temannya. Kawan-kawannya. Bagaimana caranya? Maka hari ini diingatkan untuk anak-anak sekolah minggu. Jangan malas-malas belajar. Jangan bosan-bosan belajar. Walaupun belajar di rumah tidak sama dengan belajar di sekolah. Cara mengajari orang tua tidak sama dengan cara penyampaian oleh guru-gurumu di sekolah. Jangan malas. Ingat, kalau kita pengen disayang, kalau kita pengen disenangi orang tua dan kawan-kawan kita, kita harus mendapatkan ilmu pengetahuan. Kita harus bisa membuat orang tua kita bangga. Bagaimana caranya? Rajin belajar, rajin beribadah, rajin berdoa. Kenapa harus ikut beribadah, Inang? Kenapa harus ikut berdoa, Inang? Iya, karena di dalam ibadah, di dalam doamu, barulah kita mengetahui begitu besarnya hikmat daripada Tuhan disampaikan bagi adik-adik sekalian. Bagi kita semua. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kalau kita tidak rajin beribadah, kalau kita tidak rajin berdoa, bahkan tidak pernah, kita tidak bisa melihat hikmat yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga kita tidak bertambah besar imannya, bertambah besar iman kepercayaannya. Tidak ada. Tapi hari ini bukan hanya di gereja saja, bukan hanya untuk berdoa saja, bukan hanya untuk beribadah saja yang mau diajarkan. Belajar juga, itu menjadi bekal kita nantinya. Nantinya yang bercita-cita menjadi dokter, menjadi tentara, menjadi polisi, menjadi guru, menjadi pengusaha, bahkan menjadi presiden sekalipun, kalau itu memang baik untuk kita, Tuhan wujudkan itu. Bagaimana caranya?
bekali dulu diri kita, bekali dulu hidup kita dengan belajar. Belajar keras dan bekerja keras. Itu. Belajar di rumah tentang ilmu pengetahuan umum, belajar tentang firman Tuhan, belajar dengan berdoa, tata krama, sehingga kita beroleh hikmat daripada Tuhan. Karena itu hanya singkat saja tugas utama yang mau dikatakan bagi adik-adik sekalian, jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan. Ingat, Tuhan Yesus banyak mengasihi dia. Tuhan Yesus banyak menyayangi dia. Tuhan Yesus banyak menyenangi dia. Karena apa? Dia beroleh hikmat daripada Tuhan di dalam setiap pelayanannya. Dari kecil dia sudah diajarkan. Anak-anak sekolah minggu pun seperti itu. Sehingga ada pengajaran dari gereja. Dari kecil anak-anak sekolah minggu horong 1, horong 2, horong 3. Sampai nantinya dewasa. Ada juga organisasi-organisasi di dalam gereja untuk mengajarkan, mengarahkan anak-anak Tuhan menjadi anak kebanggaan orang tua. Anak kebanggaan lingkungan kita. Anak kebanggaan gereja kita. Anak yang disayangi oleh Tuhan kita. Kalau anak-anak sekolah minggu senang menjadi anak-anak Tuhan, senang dan bangga menjadi anak-anak orang tua kita, dan kita berusaha buat orang tua kita bangga, ingatlah khotbah di hari ini yang menyatakan anak-anak sekolah minggu harus semakin bertambah besar imannya, harus bertambah hikmatnya. Dengan cara apa? Mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah, jangan tinggalkan berdoa, jangan bosan belajar. Karena itu janji di rumah pun, dimanapun tetap kita belajar. Jangan jemu-jemu. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat segala berkat Tuhan yang kami peroleh sampai hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati anak-anak sekolah minggu. Belajar menghidupi firman Tuhan yang telah kami terima. Bukakan hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu supaya semakin giat untuk belajar tentang firman Tuhan, belajar tata krama, belajar di sekolah sekalipun ya Tuhan, supaya ada bekal menjadi anak kebanggaan orang tua, anak kebanggaan gereja, anak kebanggaan Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami, terlebih anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu, mari kita kumpulkan persembahan kita. Tetapi sebelumnya mari kita ucapkan janji kita kepada Tuhan. Angkat semua persembahannya, mari kita sampaikan janji kita. 1, 2, 3, ya. Ku persembahkan ini Tuhan, dengan segenap hatiku, aku tidak bohong. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Tiada
Adik-adik sekalian, kita sudah sampai ke penghujung acara. Untuk itu adik-adikku, mari kita berdoa menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.